Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil karya ilmiah dari Emil Durkheim, di mana di sana ada sebuah karya yang bertuliskan tentang bentuk-bentuk kehidupan agamis elementer. Nah, teman-teman bisa lihat di slide kedua, yaitu teori agama yang sakral. Nah, agama menurut Durkheim merupakan a unified system of belief and practices relative to sacred things, dan that is to say things set apart and forbidden belief and practice which united into one single moral community called all those who adhere to them. Jadi agama menurut Durkheim itu yaitu berasal dari masyarakat itu sendiri. Agama berasal dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat selalu membedakan mengenai hal-hal yang duniawi atau propen. Dasar dari pendapat Durkheim adalah agama merupakan perwujudan dari collective consciousness. Sekalipun ada perwujudan lainnya. Jadi Tuhan dianggap sebagai simbol dari masyarakat itu sendiri, yang sebagai collective consciousness representation. Tuhan hanyalah idealisme dari masyarakat itu sendiri, yang dianggapnya sebagai makhluk yang paling sempurna, atau Tuhan adalah personifikasi dari masyarakat. Nah, kemudian Anda bisa lihat di slide ketiga, yaitu buku The Elementary Form of the Religious Life, merupakan pemikiran Durkheim tentang agama. Di dalamnya Durkheim mencoba memahami fenomena agama tidak pada masyarakat sederhana, yaitu pada masyarakat Arunta, yaitu ada pada suku primitif yang berasal dari Australia Utara. Nah, selain keyakinan dan upacara ritual keagamaan, setiap agama mempunyai suatu komunitas moral atau jamaah. Durkheim menyebutnya sebagai church, yaitu komunitas semua orang yang memiliki keyakinan yang sama, memiliki keyakinan agama yang sama, dan ikut serta dalam upacara ritual itu sendiri. Nah, ritual keagamaan yang sama, komunitas moral itu bisa dilepaskan dari fenomena agama. Oleh sebab itu, agama dalam pandangan Durkheim merupakan sebuah fenomena kolektif. Akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan tentang kepercayaan, ritual-ritual, dan gereja. Perbedaan antara hal yang sakral dan duniawi, dan penaikan beberapa aspek kehidupan sosial kepada level sakral perlu, tetapi bukan kondisi-kondisi yang memadai untuk perkembangan agama. Selanjutnya yaitu diperlukan dua kondisi lainnya. Yang pertama yaitu adalah harus ada perkembangan sekumpulan kepercayaan agamis, dan yang kedua adalah dibutuhkan sekumpulan ritual agamis. Hal-hal itu adalah aturan-aturan perilaku yang menetapkan bagaimana seseorang manusia harus membawakan diri di dalam kehadiran objek-objek sakral tersebut. Selain itu, ritual-ritual gereja penting bagi teori agama Durkheim karena menghubungkan representasi dengan praktik-praktik individual. Selain itu, Durkheim sering mengadakan bahwa arus-arus sosial benar-benar harus diserap oleh para individu melalui sejenis penularan. Tetapi di sini dia menerangkan dengan hati-hati cara kerja yang mungkin dari proses tersebut. Sekian. Saya pemateri ketiga akan menyampaikan materi tentang alasan Durkheim mempelajari agama di dalam suatu kebudayaan primitif. Dia percaya bahwa jauh lebih mudah untuk mendapatkan wawasan ke dalam hakikat esensial agama di dalam suatu kebudayaan primitif karena sistem-sistem ideologis agama-agama primitif kurang berkembang dengan baik dibanding sistem agama modern.
dengan hasil bahwa pengaburannya tidak begitu banyak. Bentuk-bentuk agamis di dalam masyarakat primitif dapat ditunjukkan di dalam segala ketelanjangannya, dan hal itu akan memerlukan hanya usaha yang paling ringan untuk mengungkapkannya. Durkheim mempelajari agama primitif hanya agar dapat menjelaskan agama yang ada di dalam masyarakat modern. Agama di dalam suatu masyarakat non-modern adalah suatu nurani kolektif yang serba meliputi. Durkheim mengakui bahwa agama dalam dirinya sendiri adalah datang untuk menempati suatu ranah yang lebih sempit. Tetapi dia juga berpendapat bahwa sebagian besar, jika bukan seluruhnya, aneka representasi kolektif masyarakat modern berasal dari agama masyarakat primitif yang serba mencakup. Sekian. Selanjutnya adalah pentingnya agama sebagai entitas dalam rangka menjaga keutuhan masyarakat. Emil Durkheim dalam karyanya yang terakhir itu yang berjudul The Elementary Form of Religious Life. Di sana ia memutuskan perhatiannya kepada bentuk fakta sosial non material, yaitu agama. Temuannya adalah bahwa sumber agama merupakan masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakatlah yang menentukan bahwa sesuatu itu sakral dan yang lainnya itu profan. Dalam buku The Elementary of Religious Life itu dikenal sebagai karya magnum opus oleh Emil Durkheim. Emil Durkheim menganggap agama hanya sebagai salah satu elemen kontraksi atau konstruksi nilai yang menjiwai kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain dengan bisa agama. Bagi Durkheim sebenarnya hanyalah entitas yang dapat diperlukan dalam rangka menjaga keutuhan masyarakat. Oleh karena itu, bagi Durkheim agama bisa digantikan oleh entitas lainnya sesuai dengan keinginan masyarakat. Selanjutnya bagi Durkheim juga yang paling penting di sini adalah bagi Durkheim dalam kehidupan manusia itu adalah terbentuknya keharmonisan dan keutuhan masyarakat. Dan dalam rangka itu diperlukan entitas-entitas untuk menopang semuanya, dan salah satunya itu adalah agama. Sekian dari kelompok kami, happy watching.